Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unim, kembali lagi kita di podcast Unim Bersuara bersama saya Ismi Ayu Rahmawati. Baik Sobat Unim, hari ini tepat tanggal 1 Oktober 2025, kita dan seluruh masyarakat Indonesia telah memperingati suatu hari besar, yaitu Hari Kesaktian Pancasila. Jadi hari ini 1 Oktober bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila, di mana hari tersebut merupakan sebuah momentum bersejarah yang dimana itu mengenang betapa pentingnya sih Pancasila bagi kehidupan kita, baik itu sebagai dasar negara maupun sebagai pemersatu bangsa. Baik Sobat Unim, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu ada Bapak Wakil Rektor Bidang Manajemen Informasi, Perencanaan dan Pengembangan Universitas Islam Majapahit, yaitu ada Bapak Dr. Sa'ban Rosidi MSI. Selamat siang Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, hari ini kita mau berbincang-bincang nih tentang Hari Kesaktian Pancasila, biar semua teman-teman Sobat Unim nih bisa juga belajar tentang Pancasila, kemudian bisa menggali informasi dan ilmu terkait Pancasila dengan Bapak gitu ya. Baik Pak, hari ini kan Hari Kesaktian Pancasila nih. Bagaimana Bapak memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila? Banyak sekali pertanyaannya, 3 itu langsung. Iya dong, Kak Bapak. Tapi tidak apa-apa, begini emang Unim Bersuara ya. Iya betul. Dan semboyannya make a voice, not noise. Unim Bersuara, make a voice, not Noise. baik. Gitu. Let me make noise. Lu salah Pak. Salah yuk. Voice dong. Kita bersuara yang jadi. Begini. Saya belajar tentang Pancasila baik sebagai filsafat, karena saya dosen filsafat, juga sebagai seorang sosiolog. Jadi saya memahaminya sebagai sistem etika sekaligus sebagai ideologi, sebagai ideologi. Ya, itu kalau di sosiologi itu ada namanya sosiologi pengetahuan, sociology of knowledge. Jadi ideologi itu dipelajari oleh cabang sosiologi yang namanya sosiologi pengetahuan. Nah, kalau di filsafat itu cabang yang belajar itu Pancasila itu saya kira ada 2. Yang pertama adalah philosophy of government and state, filsafat negara dan pemerintah, dan yang kedua adalah philosophy of moral atau filsafat moral yang disebut ethics. Mana dulu? Gini nih Pak. Biar bisa lebih mudah nih dimengerti sama sobat-sobat Unim, bisa nggak sih Pak lebih diuraikan lagi apa yang dimaksud dengan Pancasila itu sebagai sifat wajib bangsa Indonesia? Itu ya, ya. Itu istilah itu memang saya berusaha menemukannya karena saya memahami bahwa penggunaan kata-kata way of life, penggunaan kata-kata pandangan hidup bangsa itu agak sulit dipahami oleh mereka angkatan yang agak belakang. Oleh karena itu saya menggunakan istilah yang biasa hidup di masyarakat, sifat wajib bangsa. Sifat wajib itu biasa ditemukan pada setiap benda, ada ia bisa disebut seperti itu. Misalnya, kamu kan tahu itu, Ismi, yang namanya sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah, sifat wajib Tuhan, atau sifat wajib Nabi. Kita pakai Nabi aja. Sitik amanah tablet fatuna. Seandainya ada seseorang mengatakan dirinya Nabi, tapi tidak memiliki sitik amanah tablet fatuna, kira-kira masih layak disebut Nabi atau bukan? Harusnya tidak. Tanyakan nih. That is the use. Yeah. Itulah gunanya. Jadi ketika bangsa Indonesia yang seharusnya memiliki sifat wajib Pancasila tadi itu hilang sifat-sifat Pancasilanya, hilang nilai-nilai Pancasilanya, maka ia bukan lagi bangsa Indonesia. Oh, gitu ya. Jadi itu sifatnya sebagai penakar eksistensial sebuah bangsa. There will be no Indonesia as a nation without Pancasila. That is Pancasila sebagai sifat bangsa Indonesia. Nah, Mbak, biar teman-teman Sobat Unim nih jauh lebih mudah lagi nih mengertinya. Nah, sekarang kalau sebagai rukun bernegara, itu maksudnya bagaimana? Itu juga istilah yang saya gunakan untuk menggantikan, memadankannya dengan dasar negara atau sebagai sumber hukum. Jadi sebagai philosophy of government and state, ya, dari sudut pandang itu, maka all of our legal system should be
derive from Pancasila. Jadi sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka ia akan menjadi rukun bernegara. Dalam arti segala aturan bernegara kita, mulai dari membentuk undang-undang sampai dengan menyelenggarakan pemerintahan, itu harus bersumber dari 5 nilai yang ada dalam Pancasila. Ketika itu tidak dilaksanakan, seperti halnya sholat tidak melaksanakan sesuai dengan rukunnya, maka ia menjadi batal. Jadi negara ini akan bubar kalau tidak lagi menggunakan Pancasila sebagai rukun bernegaranya, Pancasila sebagai dasar negaranya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi ini eksistensi negara. Kalau tadi eksistensi bangsa kan, ini eksistensi negara. Jadi seandainya Ismi mau marah kepada negara, mau marah kepada bupati, wali kota, presiden, dasarnya harus Pancasila. Nah ini Sobat Unim, bisa dimengerti lebih mudah kalau seperti ini. Jadi bisa saya simpulkan nih Pak, kalau mau memuji penyelenggara ataupun menguji legitimasi etik undang-undang, itu harus menggunakan tolak ukur Pancasila. Iya dong, kan bisa begini kan. Wah kalau ini sila kelima banget ini sila kelima bingit kalau yang begitu ini. Iya, bisa gitu kan? Bisa. Kemudian kita juga nih, kalau mau melakukan kritik atau memberikan kritik terhadap pemerintah ini juga, dan penyelenggara negara itu juga harus menggunakan Pancasila. Iya, omongan gitu itu kan nggak sila ketiga bingit sih. Seperti itu kan? Kalau Iya, ada bisa. omongan pejabat yang malah membuat kisruh, ya misalnya, kan bisa kita katakan pejabat ini omongannya nggak sila ketiga bingit sih. Ya, gitu ya. Harus sesuai sama Pancasila. Iya kan? Ya kan kritik lah. Harus dengan Pancasila gitu. Oke. Kemudian nih Pak, sekarang kan pastinya teman-teman nih juga ingin tahu uraian ringkas dari satu demi satu sila-sila yang ada di Pancasila. Gini Pak, yang pertama nih kan ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Bisa nih Pak diberikan uraian ringkas gitu terkait sila pertama. Ini kan gampang kan, manusia sebagai makhluk pribadi, kemudian punya hubungan antar pribadi. Di dalam, internal, kita wajib membina keberimanan dan ketakwaan kita sebagai makhluk beragama, sebagai seseorang yang beragama. Jadi urusan kita ini nggak boleh hilang, gitu. Sebab kalau hilang nanti bukan sila pertama lagi, gitu. Yang kedua, gitu ya. Nah, kita juga punya saudara-saudara yang mungkin berbeda keyakinan. Jadi ada kewajiban yang berikutnya antar pribadi, yaitu saling menghormati, saling menghargai, bertegang rasa dengan yang lain. Jadi intinya cuma 2. Membina keimanan dan ketakwaan ke dalam, kemudian bertoleransi di luar dengan orang lain. Kita bisa bayangkan seperti kata-kata, kau boleh yakin bahwa Tuhanmu dan agamamu universal, tetapi saya juga boleh yakin dong bahwa agama saya, Tuhan saya juga universal. Ketika 2 universal ini bertemu, mengklaim sama-sama universalnya, maka ia akan mengalami partikularisasi. Jadi menjadi spesifik lagi, khusus lagi. Benar menurut kamu, benar menurut saya. Nah ini sama dengan sesama transjadilah saling mendahului, apalagi tabrak. Nah, nih kalau gini kan teman-teman jadi lebih mudah nih Pak. Nah berlanjut nih Pak, tadi sudah sila yang pertama, kemudian sekarang sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menarik ya, kalau dalam filsafat, kalau tadi kan urusannya kan pluralisme, ya. Jadi kemakmuran orang dalam keyakinan. Ya. Kemudian kalau ini kan urusannya dengan kemanusiaan. Kalau dalam filsafat namanya humanisme. Filsafat humanisme itu menyatakan bahwa the only one source of values, satu-satunya sumber nilai yang tertinggi yang dianggap sahih itu adalah manusia. Itu artinya orang humanisme sejati itu sebetulnya ateis. Oh gitu. Iya, karena sumber nilai tertinggi, kebenaran tertinggi itu berasal dari manusia, bukan dari sesuatu yang di luar manusia, apalagi luar. Nah, oleh karena itu, gitu ya, ini menjadi berlebihan. Manusia itu menjadi sangat berlebihan. Nah, oleh karena itu, para pendiri negara kita menambahkan 2 kata di belakang. It's not only humanism, but humanism with justice and civilization. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan beradab itu adalah ciri manusia.
manusia kehilangan adab, itu namanya bukan manusia lagi nih. Betul. Selanjutnya beneran bukan manusia lagi. Misalnya nggak pakai baju, baju kan bagian dari peradaban, Mbak. iya, Iya. Jadi kalau tanpa busana, ya kayak apa? Bukan manusia lagi tuh. Ya, kalau kita sebagai manusia nggak pakai baju, terus kita jalan di depan di luar ya, kita ngeliat kayak bukan manusia lagi. ya itulah ya gitu. Oke, Pak. Tadi sudah sila 1, sila 2. Nah, sekarang lanjut nih Pak, sila ketiga. Persatuan Indonesia. Gitu. Ini kalau di dalam ideologi, dalam kajian filsafat atau ideologi politik ada yang ideologi yang namanya nasionalisme, ya itu atau nasionalisme. Ya, nah, nasionalisme itu seandainya diterapkan di Indonesia secara mentah itu berbahaya sekali. Bayangkan, nasionalisme itu sama dengan race, sama dengan etnik, artinya ia berdasarkan golongan kromosom, jadi genetik. Nah sekarang pertanyaannya, apakah wajahmu itu sama dengan wajah saudara-saudara kita yang ada di Papua? Beda sih Pak. Apakah struktur tulangmu sama? Berbeda. Apakah golongan darahmu sama? Berbeda juga. Oke. Jadi bisa saja dikatakan bahwa mereka tidak sebangsa dengan kita atau tidak senation. Menghadapi masalah itu, karena nation itu seringkali dikaitkan dengan faktor genetik, maka para pendiri bangsa ini tidak menggunakan kata nasionalisme, walaupun mirip, tetapi menggunakan persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia is more than nationalism. Oke nih. Makin seru nih, teman. Seru, iya. Sudah sila ketiga nih, masih ada 2 sila lagi loh Pak. Tadi sudah sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila 3 persatuan Indonesia. Nah kita beranjak ke sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menarik sebetulnya, karena kata di luar negeri yang kita miliki hanya satu, demokrasi. Betul. Dan itu biasanya liberal. Nah kalau itu diikutkan tanpa nilai-nilai yang disebut nilai hikmah, nilai wisdom, maka yang terjadi itu adalah tirani oleh mayoritas. Yang terjadi adalah tyranny by majority. Itulah kenapa di dalam setiap perbincangan tentang pengambilan keputusan, maka harus dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu adalah ilmu yang tertinggi. Ya, hikmah itu ilmu yang Tertinggi. dan harus dengan kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan? Niat yang baik, cara yang baik, dan akibat yang baik juga. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan is more than liberal demokrasi. Itu lebih dari sekitar ini. Kalau itu dihilangkan Ismi, maka bunyinya bukan lagi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, tapi kerakyatan yang dipimpin oleh suara terbanyak. Oke, menarik nih semakin. Nah kalau suara terbanyaknya itu adalah para maling, Nah, maka programnya adalah meningkatkan permalingan. iya, meningkatkan tingkat kemalingan. Iya. Oke. Itu kalau demokrasi tidak dipimpin oleh Hikmah. Oke. Nih Pak, sekarang sudah masuk ke sila yang terakhir nih. Sila kelima, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. keadilan sosial. Iya. Maaf teman-teman, kurang nih keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gimana Pak? Oke. Keadilan itu selalu harus dikaitkan dengan sosial. Keadilan itu bukan sama rasa. Jadi keadilan itu sesuatu yang lebih tinggi. Jadi lebih didasarkan kepada equity namanya ya. Tapi saya tidak akan banyak berbicara mengenai itu. Tapi dalam Pancasila itu susun di situ sebetulnya maksudnya demokrasi ekonomi sebetulnya. Nah, 2 ideologi dunia yang bersaing dengan sila kelima itu namanya pertama adalah sosialisme yang agak longgar dan yang kedua adalah komunisme. Jadi para bapak pendiri bangsa ini yakin betul bahwa gitu, komunisme, sosialisme tidak cukup untuk untuk digunakan di Indonesia, sehingga kita memerlukan yang lebih tinggi daripada itu, yaitu keadilan sosial bagi siapa? Seluruh rakyat Indonesia. Jadi
ini adalah alternatif, ini adalah pesaing utama bagi sosialisme dan komunisme. Oke. Nih teman-teman sudah dijelaskan nih sama Pak Saban mulai dari sila pertama, kedua sampai dengan yang kelima. Baik, sudah nggak terasa nih kita sudah sebenarnya durasinya sudah habis nih Pak. Durasinya sebenarnya sudah habis. Ya emang ini satu mata kuliah Pancasila. Kalau mata kuliah Pancasila bisa 2 SKS kita 100 menit dong Pak di sini. Ini dong harusnya. Oke, tapi ini kayaknya ada yang menarik nih Pak. Saya punya CV Bapak nih. Ternyata tanggal 1 Oktober ini teman-teman ya, ini tidak hanya istimewa bagi bangsa Indonesia karena kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila, tetapi Bapak Wakil Rektor ini juga punya hari spesial nih di tanggal 1 Oktober. Bapak Barakallahu fi umrik ya. Jadi tanggal 1 Oktober ini Pak Saban memperingati hari lahir dari Pak Saban. Umur berapa Pak sekarang Pak? Wah ini teman-teman katanya Bapak secret, tapi saya yakin dengan bertambahnya usia ini semoga Bapak semakin sehat, semakin sukses, kemudian karir kedepannya juga semakin lancar. Thank you, amin. Ya Pak, amin. Nih teman-teman yang mau ngucapin buat Pak Saban boleh di komen ya, di bawah langsung di komen. Selamat ulang tahun Pak Saban, Pak Saban tahu nanti ketemu Pak Saban terus bisa langsung diterima. Oke. Gitu. Oke, kita nggak terasa nih durasi kita sudah habis. Jadi sedikit waktu saya mohon kepada Pak Saban memberikan closing statement untuk podcast kita hari ini. Oke. Closing ya. Oke, closing. Pribadi Indonesia tidak kemau dengan pluralisme keyakinan karena punya ketuhanan yang Maha Esa. Tidak risau dengan humanisme karena punya kemanusiaan adil dan beradab. Tidak takut dengan nasionalisme dan bahkan chauvinisme karena kita punya persatuan Indonesia. Tidak gagal menjawab demokrasi karena kita punya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan tidak gentar dengan sosialisme dan komunisme karena punya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Saban atas closing statementnya. Jadi sangat menarik nih teman-teman pembahasan kita hari ini. Oke. Selanjutnya saya sebagai host pada hari ini mengucapkan selamat Hari Kesaktian Pancasila untuk seluruh masyarakat Indonesia dan selamat jumpa kita di podcast selanjutnya. See you. See ya. Voice not noise. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih.